Shalom, keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan baru lagi, minggu pertama di bulan Maret ini. Waktu begitu cepat berlalu. Dan jangan pernah menjadi kendor kita untuk terus mempercayai Tuhan dalam setiap perubahan-perubahan kehidupan kita dari hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan. Percayalah bahwa Tuhan terus-menerus akan menyertai kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, serta mempersiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus, mari kita berdoa bersama-sama. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa. Terus-menerus Engkau memelihara kami di dalam kasih karunia-Mu. Hari ini Tuhan, kami menyediakan hati kami untuk digarap lagi, diresolusi lagi, direnovasi lagi, bangunan iman kami, bangunan kasih kami, bangunan kehidupan kami. Supaya apa yang kami kerjakan, itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena kami tidak ingin menjadi orang Kristen agamawi, tapi kami ingin menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, menjadi bagian yang kami sukai, karena kami rindu hanya menyenangkan Engkau. Kami siap mendengarkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kekasih Tuhan yang luar biasa, hari ini kita akan bicara secara khusus tentang the good mother. Kita akan bicara tentang ibu yang baik. Mari kita akan membuka di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. Saya akan membacakannya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya. Karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semua. Sabtu hari ini, kemarin itu adalah merupakan hari yang diperingati sebagai Hari Perempuan. Bagaimana orang-orang di seluruh dunia mereka menghargai keberadilan dan keberadaan kaum perempuan. Tidak bisa dipungkiri, kaum perempuan telah memberikan satu sumbangsih yang luar biasa, baik itu di peradaban, baik itu juga di segala lini kehidupan. Kalau kita mendapatkan anak-anak yang hebat, di sana ada seorang ibu yang hebat, yang luar biasa. Dan tentu ibu adalah seorang perempuan. Hanya sayang ketika gerakan feminisme terjadi, itu yang kemudian membongkar tentang keberadaan dari sebuah kemaknaan dari seorang perempuan. Betul, feminisme memberikan dan membangkitkan emansipasi yang tidak bersifat diskriminatif terhadap seorang perempuan. Tetapi terlalu larut di dalam gerakan feminisme dan tidak mempertimbangkan hakikat kodrat seorang wanita, itu juga berbahaya. Maka semuanya harus seimbang. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan tentang seorang perempuan yang hebat atau seorang ibu yang hebat. Sekali lagi, di belakang anak-anak yang hebat, di sana ada ibu yang hebat. Di belakang laki-laki yang hebat, di sana ada perempuan yang hebat. Tidak bisa dipungkiri. Maka perempuan itu memberikan satu pengaruh yang lebih besar, pengaruh yang sangat kuat sekali bagi laki-laki atau bagi anak-anak. Nah, dalam keluarga, ternyata perempuanlah yang memberikan sebuah pengaruh yang sangat besar dibandingkan laki-laki. Perempuan memiliki alokasi waktu yang banyak untuk mereka memperhatikan anak-anak mereka. Perempuan memiliki kedekatan emosional, batinia yang lebih kuat dibandingkan laki-laki. Maka posisi perempuan atau kaum ibu menjadi sangat strategis dalam mempengaruhi, juga dalam mendidik, dan dalam mengejawantahkan atau mengentaskan anak-anak mereka semuanya menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang rohani, menjadi anak-anak yang beriman, menjadi anak-anak yang bermoral, menjadi anak-anak yang beretika, dan menjadi anak-anak yang sangat mencintai Tuhan. Maka kaum perempuan atau seorang ibu yang baik itu menjadi satu kebutuhan yang sangat penting bagi gereja, bagi negara, juga bagi kehidupan kita sehari-hari. Sekarang apa yang dapat kita pelajari? Yang dari sebuah subtema kita, Be Strong in the Lord, bicara tentang the good mother. Mari kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa melihat sebuah ciri khas dari seorang ibu yang baik atau seorang perempuan yang baik. Ibu yang baik atau seorang perempuan baik adalah seorang yang memegang iman dengan teguh luar biasa. Kalau kita membaca di
2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. Di situ dijabarkan dan dijelaskan tentang karakteristik dari Lois juga dari Eunike, ibu dari Timotius. Bagaimana dia memiliki iman yang begitu tulus ikhlas. Dalam bahasa yang lain diterjemahkan sebagai iman yang begitu teguh. Di sekitar kita, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat begitu banyak kisi-kisi tentang perempuan-perempuan yang menikah bukan dengan orang-orang yang percaya. Nah, Eunike itu adalah seorang perempuan Yahudi, tapi dia menikah dengan seorang laki-laki Yunani. Ada satu perbedaan tentang keyakinan dan kepercayaan. Hebatnya adalah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Eunike tidak meninggalkan imannya. Eunike begitu kuat berpegang kepada iman dia terhadap Tuhan Yesus. Berbeda sekali dengan kebanyakan kita atau wanita-wanita Kristen. Ketika mereka menikah dengan orang yang tidak percaya, mereka dengan gampangnya meninggalkan iman. Mereka dengan gampangnya juga kemudian melupakan Tuhan. Dan gampangnya kemudian mereka pindah keyakinan. Nah, Eunike tidak demikian. Sekalipun dari adat istiadat orang Yahudi, termasuk aturan keagamaan orang Yahudi, termasuk keyakinan mungkin iman Kristen juga, ada sebegitu perintah-perintah dan nasihat-nasihat untuk kita tidak menikah dengan orang yang tidak percaya. Tetapi Eunike itu menjadi satu kasus lain. Eunike menikah dengan seorang Yunani yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi Eunike telah menunjukkan sebuah kualitas iman yang begitu teguh dan begitu kokoh luar biasa. Eunike mempertahankan keyakinan dia. Di dalam bidang iman, Eunike tidak memberikan toleransi. Di bidang iman, Eunike berpegang teguh dan dia tidak berkompromi dengan apapun juga. Eunike menunjukkan kelasnya sebagai seorang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, bertumbuh di dalam iman dia. Eunike, ibu dari Timotius, seorang Yahudi tulen luar biasa. Diajar dan dididik luar biasa di dalam keyakinan iman oleh ibu dia yang bernama Lois. Sekalipun kelihatannya apa yang dilakukan oleh Eunike dalam pernikahannya itu seperti bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu bekerja di balik segala kesalahan-kesalahan kita semuanya. Eunike memahami tentang bagaimana intervensi, Eunike memahami bagaimana Tuhan berdaulat atas kehidupan dia. Ketika dia bergantung kepada Tuhan yang terus memelihara iman, keyakinan dia, maka dia tahu ya satu hal, bahwa Tuhan selalu akan bekerja di tengah-tengah segala kesalahan dia. Karena Tuhan di dalam Injil dia itu adalah kekuatan. Dia bukan hanya kemudian memberikan sebuah instruksi, dia bukan hanya memberikan sebuah firman untuk kita diingat, tetapi dia memberikan kekuatan yang luar biasa untuk kita terus bertahan di dalam iman. Eunike betul-betul menjadi seorang yang penuh dengan kekuatan dan keteguhan iman yang luar biasa. Sekalipun dia memiliki seorang suami, orang Yunani, dia tidak terpengaruh dengan keyakinan orang Yunani. Tapi dia berdiri teguh mempertahankan imannya. Ada begitu banyak, sekali lagi saya katakan, ada begitu banyak orang-orang Kristen yang meninggalkan imannya. Apalagi kaum perempuan yang meninggalkan imannya hanya gara-gara karena menikah dengan orang yang tidak percaya, orang yang tidak seiman, orang yang berbeda keyakinan. Dengan mudahnya dia meninggalkan imannya dan melupakan Tuhan Yesus, melepaskan kasih karunia. Ada begitu banyak juga alasan mengapa kemudian perempuan-perempuan meninggalkan imannya, karena jabatan, pertemanan, bisnis, dan lain-lain. Sekali lagi, Eunike membuktikan bahwa dia adalah seorang perempuan yang begitu kuat imannya. Dia begitu teguh imannya. Dia tidak tinggalkan imannya. Sejarah kekristenan itu juga menceritakan sejarah perempuan-perempuan hebat yang luar biasa. Bagaimana dia memegang teguh imannya sekalipun dia berada dalam tantangan dan rintangan yang begitu kuat luar biasa. Ingat Esther? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, begitu kuatnya dia menghadapi masalah-masalah ketika dia menikah dengan raja yang tidak seiman. Tapi Esther menunjukkan kualitas sebagai perempuan Yahudi yang mencintai firman, mencintai Tuhan. Tidak terpomri dia dengan sebuah keyakinan yang lain. Esther membuktikan bahwa dia adalah seorang perempuan yang hebat luar biasa, yang bisa bertahan dan mempertahankan imannya. Ruth, seorang perempuan Moab yang menikah kemudian dengan seorang Yahudi. Suaminya meninggal, tetapi ketika mertuanya akan kembali lagi ke tempatnya, Ruth lah yang kemudian berdiri teguh. Dia tidak mau berpaling lagi kepada agama asal dia, Moab. Tapi dia mempercayai Tuhan Allah
orang Israel dan dia mengikuti dan tidak tergoncang sedikit pun. Elizabeth sedemikian juga, dia bertahan luar biasa. Maria, mereka adalah perempuan-perempuan hebat, ibu-ibu yang hebat, yang luar biasa, yang hebat luar biasa, yang tak pernah sedikit pun terganggu oleh karena keberadaan dari keyakinan-keyakinan lain. Model perempuan, model ibu yang bagaimanakah yang sedang kita bangun? Apakah kita menjadi orang yang mudah kemudian meninggalkan iman kita gara-gara laki-laki? Mudah meninggalkan iman gara-gara mungkin juga posisi, jabatan, kekayaan, materi yang disediakan, iming-iming apapun juga, sehingga kita meninggalkan Tuhan. Saya cukup sedih kalau kita gampang meninggalkan iman kita hanya gara-gara hal-hal yang jasmani. Alkitab berkata, apa untungnya kita mendapatkan seluruh dunia ini, tetapi kita kemudian menjadi binasa dan kehilangan Tuhan. Maka jadilah seorang ibu yang baik. Seorang ibu yang baik adalah seorang yang bertahan di dalam iman dia, di dalam kestabilan dan keteguhan iman dia. Dia tidak kompromi dengan iman dia. Dia tidak mau toleran dengan iman dia. Tapi dia menunjukkan bagaimana dia adalah pengikut Tuhan. Dia menunjukkan bagaimana dia adalah seorang yang berpegang kepada iman dia, sekalipun rintangan dan tantangan yang begitu berat dalam hidup dia. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa mengidentifikasi diri kita itu adalah seorang ibu yang baik atau seorang perempuan yang baik. Yang kedua, seorang yang mengajarkan iman itu dengan baik. Pernikahan beda keyakinan itu selalu menyisakan begitu banyak masalah-masalah, trouble di sana, ya. Salah satunya tentang iman. Nah, kalau kita bicara tentang iman, itu bisa menjadi satu perdebatan, menjadi satu konflik yang akan terus-menerus tidak terselesaikan jikalau kita tidak mengambil sebuah komitmen untuk menyelesaikannya. Perempuan seringkali menyerah karena masalah iman, dan akhirnya dia mengikut agama atau keyakinan suami dia, dan itu terjadi. Tapi kita belajar dari Eunike ini, bagaimana dia bertahan dalam imannya, tapi bukan hanya bertahan dalam imannya, bagaimana dia mendidik anaknya itu menjadi betul-betul sesuai dengan iman Yahudi, iman Kristen, iman yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita bicara tentang pernikahan beda keyakinan, seringkali yang terjadi di sana adalah banyak orang-orang kemudian menyerah terhadap situasi itu. Biasanya ancaman-ancaman dari pihak suami. Kalau kamu tidak mau pindah ke agamaku, maka aku akan ceraikan. Atau kalau kita sudah punya anak, biasanya sang suami itu selalu memberikan tekanan supaya anaknya itu ikut keyakinan dia. Tetapi dalam hal ini, saya salut dengan Eunike. Bagaimana Eunike dia mendidik anak dia itu sesuai dengan iman dia, dengan rohani dia, dengan keyakinan dia. Ada teman yang menikah beda agama, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, suaminya minta dididik supaya anaknya ikut keyakinan dia. Kalau tidak, anak-anaknya akan diambil dan dibawa pulang ke asal suami dia. Cukup sedih. Tapi akhirnya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, suami menekan, dan istrinya memberikan sebuah kecenderungan untuk mengikuti suaminya. Sampai satu saat dia bertemu dengan saya, dan akhirnya dia berbincang-bincang, dan dia menyadari betul bahwa dia harus mendidik anaknya sesuai dengan kebenaran iman yang dia percaya, yaitu Yesus Kristus. Dan dia didik luar biasa, sekalipun tantangannya begitu berat. Eunike juga demikian. Ia tetap bersikukuh, bersiteguh dengan iman dia, bersikukuh dengan iman dia. Dan bukan hanya itu, dia bertanggung jawab mendidik anak yang dia lahirkan itu sesuai dengan konsep iman Kristen, sesuai dengan apa yang dia percayai, apa yang telah diajarkan oleh ibunya, diajarkan kepada anak Eunike, yang apa yang telah diajarkan oleh Paulus, dididik dan diajarkan itu juga kepada Timotius. Dalam konsep iman Eunike, tidak ada toleran, tidak ada kompromi dengan sebuah keyakinan kepada Yesus Kristus. Maka dia bersikukuh, dia begitu terus-menerus memiliki dinamika semangat yang luar biasa untuk mendidik dan membuktikan diri dia sebagai seorang ibu yang baik. Boleh jadi dia gagal ketika dia menikah karena tidak seiman, tapi kegagalan itu bukan merupakan sebuah kehancuran dalam hidup dia. Ketika dia mengalami dan menyadari kegagalan dia karena dia mungkin memilih pasangan yang tidak seimbang,
Tapi akhirnya dia memiliki sebuah kebangkitan, keyakinan bahwa kasih karunia Allah tidak pernah meninggalkan. Dalam kegagalan dia untuk dia bisa menyenangkan Tuhan, maka di sana ada anugerah Allah yang luar biasa. Kasih karunia yang memampukan dan memberikan energi, kekuatan dia untuk balik lagi kepada satu kebenaran. Dan itu yang mendorong dia untuk dia mendidik anak dia. Dan dia berperan lebih besar lagi untuk menyatakan iman yang luar biasa. Karena suami bukan orang yang percaya, tidak mungkin dia bisa mendidik anak dia dalam konsep iman Kristen. Hanya Eunike, karena dia memiliki keyakinan iman Kristen, tahu apa artinya iman Kristen, pengetahuan iman Kristen, dididik sedemikian ketatnya oleh Paulus, juga oleh Lois. Maka mau tidak mau Eunike mengambil peran yang sangat besar untuk mendidik Timotius dalam kerangka iman Kristen. Eunike secara sistematis, disiplin setiap hari mengajari Timotius dengan iman Kristen, mengajari Timotius dengan kisah-kisah Kristus, menceritakan apa yang dilakukan oleh Kristus, menceritakan karya pelayanan Yesus, menceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan, menceritakan bagaimana Yesus melayani, bagaimana Yesus kemudian menyembuhkan, keajaiban-keajaiban, bagaimana Yesus mati, bagaimana Yesus bangkit, bagaimana Yesus naik ke surga, bagaimana Roh Kudus kemudian diutus. Semua itu diajarkan Eunike kepada anaknya Timotius. Mengapa ada begitu banyak anak-anak Kristen yang akhirnya rusak di dalam iman, rusak di dalam rohani, rusak di dalam keyakinan dia, rusak di dalam moral dia, rusak juga dalam cintanya kepada Tuhan? Sebab tidak ada ibu yang serius mendidik anak-anaknya sesuai dengan pengajaran firman. Bagaimana seorang ibu mau mendidik firman Tuhan kalau dia tidak pernah baca firman Tuhan? Bagaimana dia bisa mendidik anaknya dengan baik kalau dia tidak mau ikut beribadah? Bagaimana dia bisa mengajar dengan konsep kalau pengetahuan tentang iman Kristen tidak dia pelajari? Bagaimana dia bisa mengajar kalau tidak ada informasi, tidak ada input? Bagaimana dia bisa memberitakan Injil kalau kosong yang berkaitan dengan iman Kristen? Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kaum ibu. Maka saya harus mengatakan, jikalau kau serius ingin anakmu itu bertumbuh baik, jikalau kau serius ingin anakmu itu mengalami keberhasilan, jikalau kau sungguh anakmu itu menjadi anak yang betul-betul yakin, percaya kepada Tuhan, dan akhirnya dia menjadi anak yang cinta Tuhan, menghormati orang tua, didiklah anakmu, ajarlah anakmu dengan disiplin, dengan kontinuitas, dan serius, supaya anak-anakmu itu menjadi anak yang mencintai Tuhan, mencintai imannya, mencintai kekekalan, mencintai rohani, dan hormat kepada Tuhan. Akhirnya dia menjadi berkat luar biasa. Banyak anak-anak yang tidak dididik, dan akhirnya dia rusak. Mengapa orang tuanya itu rajin beribadah? Mengapa orang tuanya rajin melayani? Tapi anak-anaknya begitu banyak yang rusak. Sebab dia terlalu pesimis. Dia begitu toleran dengan anaknya yang tidak ikut pendidikan, pengajaran Kristen. Dibiarkan anaknya tidak ibadah, dibiarkan anak-anaknya tidak ikut doa, dibiarkan anak-anaknya tidak diajari firman Tuhan, dibiarkan anak-anaknya tidak baca Alkitab, dibiarkan anak-anaknya tidak ikut kelas-kelas pemuritan, dibiarkan anak-anaknya tidak ikut kelas pemuda. Dan itu yang menyebabkan anak-anak kemudian tidak berkembang di dalam iman rohani, moral Kristen, karakter Kristen. Apa yang tidak dibentuk oleh firman Tuhan, maka anak itu pasti akan dibentuk oleh siapa? Dibentuk oleh dunia. Dibentuk juga oleh kumpulan-kumpulan orang yang tidak percaya. Dibentuk oleh kuasa kegelapan. Maka hati-hatilah kau, kaum ibu. Jikalau engkau tidak serius dengan firman, belajar firman, berdoa dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh, baca firman dengan sungguh-sungguh, apa yang kau akan ajarkan kepada anakmu? Apa yang akan kau berikan? Apa yang akan kau didik, kau arahkan anak-anakmu? Maka ibu-ibu, sangat seriuslah engkau menjadi seorang ibu yang sungguh-sungguh belajar firman Tuhan dengan segenap hati. Maka banyak ibu-ibu yang tidak terdidik dalam firman Tuhan. Ya bagaimana mereka mendidik kalau tidak memiliki pengetahuan? Bagaimana mereka bisa mendidik kalau pengetahuan Alkitab, pengetahuan tentang Yesus, pengetahuan tentang keselamatan, pengetahuan tentang dosa, pengetahuan tentang pembentukan rohani, pengetahuan tentang hal-hal yang lain, itu tidak mereka miliki. Jika orang tidak memiliki pengetahuan, apa yang mau diajar? Kosong. Jadi itu masalah. Mengapa banyak ibu-ibu tidak mengajari anak-anaknya dengan kebenaran firman Tuhan? Karena dia berpikir pragmatis.
Ya, biarlah anak memilih jalannya sendiri. Maka celakalah kalau ada ibu-ibu yang berkata demikian. Biarlah anak itu memilih jalannya sendiri. Udahlah, biar nanti Tuhan pasti bekerja. Jangan salah. Kalau kita tidak mendisiplin, tidak mendidik anak kita semuanya, tidak serius mengarahkan anak kita, ya kita sebenarnya sedang merencanakan kehancuran. Maka dituntut darah anak kita oleh Tuhan. Kalau kita tidak serius mendidik anak kita semuanya. Mengapa banyak ibu-ibu juga tidak mau mengajar anak-anaknya? Karena dia merasa capek kalau mendidik dan mengajar anak-anak. Betul, kalau mendidik, mengajar itu capek. Saya merasa berdosa dalam 1 tahun kemarin tidak memperhatikan anak-anak remaja dan pemuda. Tapi mulai Maret ini saya sudah melakukan kelas-kelas pemulisan untuk anak remaja kita semuanya. Saya tidak ingin anak-anak remaja kita semuanya menjadi rusak, menjadi moralnya, menjadi rusak imannya, rohaninya. Tapi pertanyaan saya, di mana kau ibu? Saya tidak melihat keseriusanmu, anak-anakmu terdidik oleh firman Tuhan. Bagaimana kelas-kelas pemuritan? Bagaimana kelas-kelas ibadah remaja pemuda yang begitu kosong? Camkan baik-baik. Apa yang kau lakukan, itu satu saat akan menyesal. Ketika kau menuai anak-anak yang tidak takut akan Tuhan. Yang keempat, kenapa kaum ibu biasanya seringkali tidak mendidik anak-anak Tuhan? Anak-anaknya dalam takut akan Tuhan pengajaran. Seringkali dia takut kepada suaminya yang tidak percaya kepada Tuhan. Camkan baik-baik. Jikalau ini terjadi, maka kita satu saat pasti akan menyesal. Dan ingat, ada tuntutan darah yang Tuhan akan tuntut untuk anak-anak yang dipercayakan dan diberikan di dalam kehidupan kita semuanya. Bagaimana kita mendidik iman kepada anak kalau baca Alkitab tidak pernah? Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita semuanya supaya mereka semuanya bertumbuh di dalam iman rohani kalau doa pribadi jarang? Seorang ibu bertumbuh di dalam kasihnya akan firman Tuhan ketika dia berkomitmen. Kalau kita baca Alkitab, memang tidak akan membuat Tuhan itu tambah sayang. Memang Tuhan sudah sayang sama kita. Kita yang tambah sayang sama Tuhan. Kalau kita belajar Alkitab tidak membuat Tuhan itu tambah ilmu. Kita yang tambah ilmu. Diberi bekal begitu banyak. Ada orang berkata demikian. Kalau saya baca Alkitab, nggak perlulah. Kalau saya berdoa, ya nggak perlu. Saya mengatakan, orang yang baca Alkitab, orang yang berdoa saja, ada begitu banyak tantangan dan kegagalan. Apalagi kita yang tidak baca Alkitab. Apalagi kita yang tidak berdoa. Maka jangan kita mencari alasan-alasan pembenaran dengan hal rohani, tetapi itu sebenarnya adalah tipu dari kuasa kegelapan. Betul, dengan kita membaca Alkitab tidak membuat kita menjadi rohani. Dengan membaca Alkitab tidak membuat kita kemudian menjadi begitu sangat kuat. Betul, tapi itu menjadi sesuatu sarana untuk menolong kita semuanya supaya kita bertumbuh. Calvin berkata dalam tulisannya, melalui iman kepada Tuhan dan dengan menghormati firman-Nya, ibu yang baik atau ibu yang saleh memiliki pengaruh besar saat mereka mendidik anak-anak mereka. Jadi perhatikan baik-baik. Komitmen, kontinuitas kita, disiplin kita, tanggung jawab kita di dalam hal rohani, baca Alkitab, berdoa, beribadah, bersekutu, itu yang menolong kaum ibu akan menjadi seorang ibu yang baik yang akan mengajarkan firman, mengajarkan kebenaran iman itu kepada anak-anak kita semuanya. Ibu adalah seorang mentor bagi anaknya. Ia memiliki ruang waktu lebih banyak dibanding suami. Bukan berarti suami tidak memiliki peran, tetapi alokasi waktu yang banyak itu dimiliki oleh ibu. Dalam kasus Yunike ini, ya, suaminya adalah seorang Yunani, tidak percaya kepada Tuhan. Maka Yunike menempatkan posisi dia sebagai seorang yang harus berperan lebih untuk mendidik, mengajarkan iman kepada Timotius. Dia menjadi mentor rohani buat Timotius selain nenek dia. Jangan, hai ibu-ibu, jangan habiskan waktumu itu di TV. Berjam-jam engkau bisa tahan, bahkan lupa karena engkau nonton sinetron. Nonton, jangan engkau lebih banyak menghabiskan waktumu dengan main TikTok. Jangan menghabiskan waktumu dengan smule. Jangan menghabiskan waktumu di FB, Facebook atau Instagram. Jangan habiskan waktumu.
disiplin baca firman, disiplin berdoa, disiplin ikut persekutuan, disiplin ibadah. Bangun dan ciptakan suasana rohani, suasana ilahi. Bangun dan ciptakan suasana surgawi dalam keluargamu. Biarkan anakmu, biarkan suamimu juga kemudian mengenal Yesus. Lewat apa? Lewat kecintaanmu akan firman, lewat kecintaanmu akan Alkitab, lewat kecintaanmu dan disiplinmu membaca Alkitab, berdoa, beribadah dengan sungguh-sungguh. Lakukan itu semuanya. Seorang ibu akan menggunakan firman untuk memimpin anak-anaknya. Seorang ibu akan menggunakan firman untuk menuntun, mengajar anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya diselamatkan dalam iman di dalam Kristus Yesus. 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat 15 katakan, sejak kecil kamu telah mengetahui tulisan suci yang memberimu hikmat, menuntun pada keselamatan melalui iman dalam Kristus Yesus. Nah, ini luar biasa. Bapak Ibu, lihat tokoh-tokoh. Spurgeon, bagaimana ibunya mendidik dia dengan mengajar begitu kuat dengan Alkitab, dengan firman, memberikan disiplin, pengajaran-pengajaran tentang doa. Akhirnya dia menjadi seorang teolog yang luar biasa. John Wesley, ibunya juga mendidik, mengajar sedemikian ketatnya. Akhirnya John Wesley mencintai Tuhan dan menjadi penginjil yang hebat luar biasa. Agustinus dibesarkan oleh seorang ibu, Monica, dididik, diajarkan. Dan walaupun Agustinus sempat dia belajar filsafat bebas, hidupnya rusak. Tapi apa yang telah diajarkan oleh ibunya dalam kebenaran firman Tuhan, itu yang kemudian menyadarkan dan membawa dia dalam pertobatan kasih karunia. Akhirnya Agustinus menjadi salah satu bapak gereja yang luar biasa. Dia yang menulis satu tulisan teologi yang hebat, yang kemudian dikembangkan oleh para tokoh-tokoh ya reform, para tokoh-tokoh pembaharu iman Kristen yang luar biasa. Mau Luther, mau Calvin, itu semuanya. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa melihat karakteristik seorang perempuan atau seorang ibu yang baik. Seorang ibu yang baik adalah seorang ibu yang hidupnya itu saleh. Seorang ibu meminta anaknya mendengarkan nasihatnya. Tapi bagaimana anaknya akan mendengarkan nasihatnya ketika dia tidak mau mendengar nasihat dari suaminya? Seorang ibu meminta kepada anaknya untuk menghormati dia. Tapi bagaimana anak bisa menghormati kalau ibu itu sendiri, perempuan itu sendiri tidak menghormati suami atau laki-laki di dalam keluarga dia? Seorang ibu meminta supaya anak-anaknya itu betul-betul taat kepada dia. Tapi bagaimana anak bisa taat kalau dia melihat kehidupan dari ibunya tidak mau taat kepada suami atau kepada bapak? Itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat bertentangan. Berapa banyak kita semuanya, kaum ibu, engkau menempatkan dirimu bukan menjadi orang yang saleh. Engkau bukan menjadi seorang ibu yang baik karena kau hidupmu tidak saleh. Kesalehan itu adalah sebuah kehidupan yang dibangun dari dalam karena pengenalan akan Tuhan, karena hidup bersama-sama dengan Tuhan, hubungannya intens dengan Tuhan, engkau menjadi saleh. Kata saleh itu berarti orang itu tidak munafik. Munafik itu artinya antara ruang doamu itu sama dengan ruang kehidupanmu. Antara ruangan pembacaan firmanmu dengan dunia nyata itu sama. Antara ruang pelayananmu dengan ruang keseharianmu itu sama. Itulah saleh artinya. Nah, kesalehan itu tidak hanya bersifat kesalehan pribadi. Ketika kita menjadi orang Kristen yang saleh karena kita percaya sama Tuhan, kita berdoa, kita baca firman, kita bersekutu, kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka kesalehan itu harus mulai ditampilkan, diperlihatkan kepada orang lain. Gimana suami berubah? Gimana anak berubah? Kalau kita sendiri, ibu-ibu, engkau tidak bisa menghormati suamimu, engkau tidak bisa mencintai suamimu, engkau tidak bisa menghargai suamimu, engkau tidak bisa kemudian memotivasi suamimu. Kalau engkau menjatuhkan suamimu terus, kalau engkau kemudian meremehkan suamimu, bagaimana kau bisa mempertobatkan suamimu? Sekali lagi, saleh itu artinya bahwa orang itu tidak munafik. Ruang doa dengan ruang kehidupannya itu sama. Ruang pelayanan dengan ruang kesehariannya itu sama. Bisakah itu semuanya terjadi? Tidak ada perempuan hebat jika ia dipenuhi dengan kemunafikan. Tidak ada perempuan, tidak ada ibu yang hebat
kalau kehidupannya itu dipenuhi dengan kemunafikan. Kalau engkau seorang ibu, saya bangga kalau engkau, saya senang kalau engkau melayani. Tapi kalau engkau melayani, kemudian engkau tidak bertanggung jawab, tidak memberikan servis yang baik kepada suamimu dan keluargamu, itu omong kosong. Engkau bisa berdoa, tetapi tidak ada makanan di rumahmu. Engkau bisa melayani, tapi engkau tidak bisa melayani suamimu yang tidak percaya sama Tuhan. Itu omong kosong. Maka jadilah seorang ibu yang baik, yang benar-benar memiliki kesalehan. Seorang ibu akan melatih anaknya bagaimana dia hidup sesuai dengan firman. Itu yang harus terus dilatih itu semuanya. Nah, bagaimana kita bisa melatih anak kalau kita sendiri tidak pernah dilatih oleh firman, tidak pernah dilatih oleh gembala, tidak pernah dilatih oleh Tuhan. Jadi kita harus dilatih lebih dulu di dalam firman supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang bisa melatih anak kita semuanya hidup sesuai dengan firman. Kesalehan kita itu menjadi satu modal bagi kita semuanya untuk melatih anak kita semuanya menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa. Didikan firman memberi pengaruh yang sangat lama kepada anak kita semuanya. Perhatikan, Yunika mendidik dari Timotius kecil, tapi itu bisa bertahan lama sampai Timotius dia dewasa, usianya lebih dari 20 tahun. Nah, ingat, kalau kita tidak mendidik anak kita juga dengan baik, maka keburukan akan bertahan lama kepada anak kita. Kejahatan akan bertahan lama terhadap anak kita. Pemberontakan, keliaran akan bertahan lama di anak kita semuanya. Pilihlah. Engkau akan melihat anakmu bertahan lama di dalam iman, karakternya yang baik, hormat, cinta kepada Tuhan, kepada sesama, kepada orang tua, atau engkau akan melihat anakmu bertahan lama dalam kejahatan, dalam pemberontakan, keliaran. Tentukan itu semuanya. Dengan apa? Jadilah seorang ibu yang saleh, yang melatih anaknya dengan sungguh-sungguh. Saya berdoa kita semuanya hari ini benar-benar be strong in the Lord. Dalam subtema kita The Good Mother, ini benar-benar mengingatkan kita semuanya, menyadarkan kepada kita semuanya pentingnya kita menjadi seorang ibu yang baik. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingin kita semuanya menjadi perempuan-perempuan yang hebat. Maria telah mencetak Yesus. Dia memberikan alokasi mendidik anak dia. Bayangkan Bapak Ibu, 30 tahun dia memberikan alokasi secara khusus mendidik anaknya. Yusuf sudah mati lebih dulu. Maria yang berperan mendidik Yesus. 30 tahun untuk membuat Yesus hanya bisa melayani, hanya diberi kesempatan 3 tahun. Untuk bisa menjadi orang yang hebat 3 tahun dibutuhkan 30 tahun. Maria mendidik sedemikian ketatnya Yesus. Bagaimana dengan engkau, hai ibu-ibu, hai para wanita? Hari ini saya berbicara secara khusus untuk kaum ibu, kaum perempuan. Kita akan bicara nanti untuk kaum laki-laki, supaya kau sadar apa yang engkau lakukan di dalam kehidupanmu itu menentukan kualitas anak kita semuanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita. Mari, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita renungkan dan kita lakukan. Kita akan mempersiapkan hati, pikiran kita, roh kita, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman. Hari ini kami diberkati secara khusus dari kebenaran firman Tuhan, dari The Good Mother ini Tuhan. Biarlah kami menjadi seperti Yunika. Walaupun kami laki, walaupun kami perempuan, atau belum menikah, dan ibu-ibu yang mungkin kami tidak punya pengetahuan, tapi kami harus menjadi orang-orang Kristen yang bertahan teguh di dalam iman kami. Kami harus mengajarkan kepada anak-anak kami, dan kami harus melatih anak-anak kami dalam iman kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Bukankah kami adalah mempelai-mempelai Kristus? Kami adalah wanita, maka kami juga harus mendidik diri kami, mendidik orang-orang di sekitar kami, supaya kami menjadi wanita-wanita baik, sebagai pengantin Kristus. Dan kami membawa generasi kami menjadi generasi yang permanen mencintai Engkau bertahan lama luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam tubuh dan darah-Mu. Tuhan, Engkau memberkati hati dan pikiran kami. Kami mengakui kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami. Sucikan dan kuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita menyiapkan roti dan anggur
kita masuk di dalam perjamuan kudus. Siapkan hatimu, siapkan rohmu dan jiwamu. Kita menghargai kasih anugerah Allah di dalam hidup kita semuanya. Tanpa Yesus mati di atas kayu salib, tidak mungkin kita akan selamat. Dia yang hadir di dalam dunia ini menjadi manusia, melayani, menderita, disiksa, mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke surga. Itu menjadi salah satu dasar iman Kristen yang menyelamatkan kita semuanya. Mari angkat roti tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah keteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Mari angkat tinggi cawan di atas kepala kita semuanya sebagai tanda penghormatan atas darah Kristus yang dicurahkan bagi kita semuanya. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Engkau yang telah menebus kami dan menjadikan kami menjadi mempelai-Mu. Kami adalah wanita-wanita-Mu, perempuan-perempuan-Mu, dan kami tidak mau menjadi perempuan yang tidak bijaksana, tidak baik. Kami ingin menjadi perempuan yang baik, ibu yang baik bagi generasi-generasi kami, bagi anak sekolah minggu, bagi anak remaja kami, bagi anak-anak yang Kau berikan kepada kami semuanya. Kami harus, Tuhan, memberikan sebuah komitmen, disiplin, keteguhan bahwa kami harus setia di dalam iman kami. Dan kami juga terus harus mengajarkan, mendidik anak-anak kami. Dan kami harus melatih anak-anak kami dalam kesalehan, supaya mereka semuanya menjadi anak-anak yang hebat. Terima kasih. Terus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dan berdoa supaya bangsa kami dilawat oleh Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa dan pertobatan. Berkati para pemimpin kami, baik itu presiden, wakil presiden, jajaran kementerian, dari yang pusat sampai yang daerah. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau berkati. Engkau berkati kota kami, ekonomi kota kami, Engkau berkati pemimpin lokal di kota kami, gubernur juga, Tuhan Engkau berkati juga. Tuhan memberkati kerinduan kami untuk memiliki sebidang tanah, Tuhan, dan gedung, Tuhan Engkau campur tangan. Kami berdoa untuk secara khusus untuk orang yang memberikan nasarnya, untuk akan membangunkan gereja dan gedung bagi kami semuanya. Tuhan, kami berkati usahanya, bisnisnya, berkati anak-anaknya, berkati kesehatannya, berkati hatinya, untuk dia teguh dan tidak tergoncang untuk memberkati kami dan membangunkan gereja. Berkati juga sponsor-sponsor kami yang telah menjadi berkat, dan mitra-mitra kami, yayasan-yayasan melengkapi Tuhan gereja kami. Tuhan berkati ekonomi mereka, bisnis mereka. Tuhan berkati dengan ajaib luar biasa. Tuhan memberkati jemaat kami yang memiliki pergumulan-pergumulan sakit penyakit. Tuhan Engkau campur tangan, Engkau sembuhkan. Yang sakit COVID atau sakit apapun juga, lawatan Tuhan terjadi. Proses vaksinasi yang ada di Indonesia, bahkan di kota kami serahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami berkati jemaat-jemaat kami yang mengalami pergumulan bidang keuangan, ekonomi. Mereka yang punya pabrik, Tuhan Engkau pulihkan, bangkitkan lagi, dan beri kemajuan-kemajuan. Saudara-saudara kami dan jemaat kami yang baru mulai usaha, Tuhan Engkau bangkitkan, berikan jalan keluar supaya dia mengalami kemajuan. Mereka juga Tuhan yang terus sudah memiliki pekerjaan, Tuhan berikan kekuatan, keteguhan, dan daya juang yang luar biasa. Kami berdoa juga untuk karakter jemaat kami, berkati menjadi jemaat yang baik, yang luar biasa. Berkati iman rohani jemaat kami supaya makin hari makin bertumbuh di dalam rohani yang luar biasa. Terima kasih. Akhirnya keluargaku, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib menebus segala dosa kita. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita tak bercacat celah di hadapan Dia, tubuh, jiwa, dan roh kita. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati masa depanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu, engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Bapa akan menyertai kita semuanya, dan bagikan berkat rohani, berkat jasmani kepada orang lain, sehingga mereka melihat kasih Kristus di dalam hidup kita semuanya. Pulang dengan berkat rohani itu, dan beritakanlah Injil, maka Tuhan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Jikalau Bapak Ibu semuanya membutuhkan dukungan doa, Bapak Ibu semuanya bisa tulis di chat YouTube kami. Atau jikalau Bapak Ibu menginginkan sebuah konseling, Bapak Ibu juga kemudian bisa tuliskan di chat kami, maka kami akan bisa menjawab. Dan Bapak Ibu semuanya yakini bahwa Tuhan akan bekerja terus-menerus dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu yang digerakkan Tuhan untuk memberkati gereja, memberkati pelayanan sosial, misi, Bapak Ibu juga bisa cek di link kami semuanya. Atau Bapak Ibu semuanya yang ada di tempat-tempat manapun juga, Bapak Ibu bisa kemudian mendukung gereja, pembangunan kami, pembelian tanah. Bapak Ibu juga bisa chat di link di YouTube kami, di channel YouTube kami semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu.